Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ternyata Allah sudah menyediakan berbagai hadiah istimewa kepada orang yang rajin dan tekun mendirikan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Di dalam kitab suci Al-Quran, bermacam-macam hadiah sholat tahajud tersebut disampaikan dengan jelas oleh Allah. Berbagai hadiah istimewa sholat tahajud ini hanya diberikan kepada orang yang sudah mengerjakan sholat tahajud yang lama di setiap waktu malam hari. Orang yang tidak pernah mendirikan sholat tahajud tidak akan mendapatkan hadiah khusus tersebut dari Allah. Setiap amal perbuatan ibadah yang sudah dikerjakan oleh seseorang pasti mendapatkan balasan dari Allah. Sebab Allah itu pemilik dan penguasa di hari pembalasan. Tentu saja, balasan dari Allah atas suatu amal perbuatan ibadah seorang manusia itu berbeda-beda. Hanya Allah, Rabb yang mempunyai ketentuan tentang hukum pembalasan atas setiap amal perbuatan seorang manusia. Selain nama Allah, pasti tidak mempunyai ketentuan tentang hari pembalasan tersebut. Itulah sebabnya, jika kita bertuhan kepada selain nama Allah, maka setiap amal perbuatan kita itu pasti tidak akan diberi balasan apapun. Dengan demikian, pasti sia-sia semua amal perbuatan baik yang sudah kita kerjakan jika kita bertuhan kepada selain Allah. Pada hakikatnya, kita hidup di dunia ini sedang menunggu hasil atas amal perbuatan yang sudah kita kerjakan. Apabila kita sudah mengerjakan apa saja yang sudah menjadi perintah Allah, maka selanjutnya kita menunggu kedatangan hadiah dari Allah atas semua perbuatan baik yang sudah kita lakukan di dunia ini juga. Sesungguhnya, jika ada orang yang meninggal dunia, maka itu artinya semua amal perbuatan baik dan semua amal perbuatan buruknya sudah dibalas semua oleh Allah. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah sudah memberikan informasi bahwa sekecil apapun amal perbuatan baik yang sudah kamu kerjakan, maka pasti kamu akan melihat buah dari amal perbuatan baik kamu tersebut. Sekecil apapun amal perbuatan buruk kamu, maka kamu pasti akan melihat buah dari amal perbuatan buruk kamu tersebut. Tidak ada siapapun orang yang dapat lolos atau bebas dari hukum pembalasan atas setiap amal perbuatan ini. Jika ada orang yang telah melakukan suatu perbuatan jahat, maka di kemudian hari Allah pasti akan mendatangkan hukuman atas amal perbuatan jahat yang sudah dikerjakan oleh orang tersebut. Ketahuilah saudaraku, orang-orang yang durhaka kepada Allah, Tuhan seluruh alam semesta, pasti tidak percaya adanya hari pembalasan ini. Mereka punya pemikiran bahwa manusia bebas melakukan perbuatan apa saja, sebab tidak ada balasan atas semua perbuatan yang sudah dikerjakan. Tunggulah, kata Allah di dalam kitab suci Al-Quran, kamu pasti diberi pembalasan atas apa saja yang sudah kamu lakukan. Jika kita menanam sebuah pohon pepaya, maka dapat dipastikan bahwa pohon tersebut menghasilkan buah pepaya juga. Apabila kita menanam satu pohon durian, maka dapat dipastikan bahwa pohon tersebut menghasilkan buah durian juga. Tidak mungkin ada kejadian
orang menanam satu pohon durian. Di kemudian hari pohon tersebut menghasilkan buah pepaya. Tidak mungkin ada kejadian orang yang menanam pohon pepaya. Di kemudian hari pohon tersebut menghasilkan buah durian. Orang-orang yang tidak percaya terhadap kebenaran ayat-ayat kitab suci Al-Quran atau orang kafir pasti berani mengerjakan apa saja yang sudah menjadi larangan Allah. Mereka sangat yakin bahwa semua perbuatan jahatnya itu tidak akan diberi pembalasan oleh Allah, Tuhan pemilik hari pembalasan, di kemudian hari nanti, di dunia ini juga. Bahkan, orang-orang kafir tersebut juga berani tidak mengerjakan apa saja yang sudah menjadi perintah Allah. Mereka mempunyai keyakinan kuat bahwa tidak mengerjakan apa saja yang sudah menjadi perintah Allah itu tidak apa-apa. Allah tidak akan memberikan hukuman apapun atas perbuatan mereka menjauhkan diri dari segala apa yang sudah menjadi perintah Allah. Ternyata, ada perintah sholat yang disebutkan dengan jelas hadiah apa saja yang akan diberikan oleh Allah. Ada juga perintah sholat yang tidak disebutkan dengan jelas hadiah apa saja yang akan diberikan oleh Allah. Yang jelas, Allah pasti akan memberikan hadiah tertentu kepada orang yang sudah mengerjakan sholat yang diperintahkan oleh Allah, dan ada tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Terhadap perintah sholat Jumat, Allah tidak memberikan informasi dengan pasti hadiah apa saja yang akan diberikan kepada orang yang sudah mengerjakan sholat Jumat di hari Jumat. Allah hanya memberikan perintah, dirikanlah sholat Jumat di hari Jumat. Kita sebagai orang Islam pasti harus bersedia mengerjakan perintah Allah tersebut. Di hari Jumat, kita siap mendirikan sholat Jumat. Meskipun Allah belum memberikan informasi tentang hadiah apa saja yang akan Allah berikan kepada kita. Yang jelas, Allah pasti akan memberikan balasan atas amal perbuatan baik yang sudah kita kerjakan tersebut, yaitu sholat Jumat. Allah juga telah memberikan perintah kepada kita untuk mendirikan sholat subuh setiap hari. Tetapi, hadiah apa saja yang akan diberikan kepada orang yang sudah mengerjakan perintah sholat subuh tersebut? Ternyata tidak disebutkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Namun demikian, bagi kita sebagai orang muslim, pasti wajib untuk mendirikan sholat subuh tersebut sesuai waktunya setiap hari, selama kita masih hidup di dunia ini. Oleh karena mengerjakan sholat subuh itu termasuk salah satu perintah Allah, maka kita wajib mendirikan sholat subuh tersebut. Apa saja yang sudah menjadi perintah Allah itu, hukumnya harus kita kerjakan dengan segala kesungguhan dan kegigihan. Perintah untuk mendirikan sholat subuh itu termasuk salah satu perintah Allah yang jelas-jelas ada tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Jika ada orang Islam yang tidak mau mengerjakan perintah sholat 5 waktu seperti sholat subuh ini, maka orang tersebut termasuk golongan orang yang menentang ajaran agama Islam. Allah sangat marah sekali atau murka kepada orang yang tidak mau mengerjakan apa yang sudah menjadi perintah Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Sekali lagi, apa saja yang sudah menjadi perintah Allah, kita itu wajib hukumnya untuk mengerjakan perintah tersebut. Salah satu perintah Allah yang lainnya yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran adalah perintah untuk mendirikan sholat tahajud di sebagian besar waktu malam hari. Khusus untuk perintah sholat tahajud ini, Allah dengan terbuka menyampaikan berbagai hadiah atau pahala yang pasti akan diberikan kepada para pelaku sholat tahajud tersebut di dunia ini juga. Bermacam-macam hadiah sholat tahajud itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang sudah tekun dan gigih mendirikan sholat tahajud di setiap waktu malam hari selama masih hidup di dunia ini. Allah pasti tidak akan memberikan berbagai macam hadiah sholat tahajud tersebut kepada orang-orang yang tidak pernah mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari di waktu masih hidup di dunia ini. Itulah sebabnya orang-orang yang tidak mau mengerjakan perintah sholat tahajud dari Allah ini pada akhirnya dimasukkan oleh Allah, Tuhan seluruh alam semesta, ke dalam kehidupan yang sangat buruk sekali,
sangat mengerikan sekali, sangat menyakitkan sekali, sangat menyusahkan sekali. Nauzubillah. Salah satu hadiah dari Allah ketika kita mengerjakan perintah sholat tahajud ini di setiap waktu malam hari adalah Allah pasti akan memasukkan kita ke dalam maqam mahmudah di dunia ini juga. Maqam mahmudah adalah kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Maqam mahmudah adalah kehidupan yang diselimuti dengan kehormatan, tidak dihinakan, hidup dalam keadaan terpuji. Maqam mahmudah adalah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesenangan, penuh dengan kesehatan, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita. Hadiah sholat tahajud yang lainnya yang dijanjikan oleh Allah dan ada tertulis di dalam kitab suci Al-Quran adalah Allah pasti akan memberikan berbagai informasi yang sangat penting sekali secara langsung kepada pelaku sholat tahajud yang lama di setiap waktu malam hari selama masih hidup di dunia ini. Salah satu wujud informasi tersebut adalah pemahaman atas ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Bahkan, informasi-informasi kehidupan yang sifatnya sangat rahasia sekali akan diberikan oleh Allah secara langsung kepada orang yang sudah tekun dan gigih mendirikan sholat tahajud yang lama di setiap waktu malam hari, di sebagian besar waktu malam hari. Dengan sebab seseorang itu rajin dan bersungguh-sungguh mengerjakan sholat tahajud di sebagian besar waktu malam hari, maka Allah pasti akan memberikan kekuasaan kepada ahli sholat tahajud tersebut untuk mampu memahami dengan benar makna semua ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Dan masih banyak lagi berbagai hadiah atau pahala yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran dan pasti akan diberikan oleh Allah kepada orang yang sudah berjuang bangun dari tidurnya di waktu malam hari untuk mendirikan sholat tahajud selama masih hidup di dunia. Jadikanlah kami ini golongan orang yang mampu memahami ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, sebuah buku pedoman hidup bagi setiap orang Islam. Ya Allah, jadikanlah kami ini golongan orang yang mampu dan sanggup mengerjakan apa saja yang sudah menjadi perintah Engkau, termasuk perintah untuk mendirikan sholat tahajud ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.